Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniasari dari kelas B semester 4 S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil reformulasi sediaan cair semi padat yaitu krim. Saya telah menyusun satu reformulasi sediaan krim yang awalnya yaitu krim pelembab ekstrak buah semangka. Saya reformulasikan menjadi suatu krim stabir surya dengan zat aktif yaitu oksibenzon serta OMC atau biasa dikenal dengan oktil metoksinamate. Nah, lalu di sini saya menggunakan 3 jurnal sebagai acuan. Yang pertama yaitu jurnal formulasi baku dari krim pelembabnya itu sendiri, dan terdapat 2 jurnal yang saya jadikan acuan dalam reformulasi sediaan krim ini menjadi krim tabir surya. Formulasi bakunya saya peroleh dari jurnal dengan judul Formulasi Sediaan Krim Pelembab Ekstrak Buah Semangka Citrullus lanatus yang dipublikasikan pada tahun 2019. Ada jurnal penelitian yang dilakukan oleh mereka ini, mereka meneliti bagaimana efek banyaknya konsentrasi dari si ekstrak air buah semangka ini terhadap sediaan krimnya. Ekstrak itu biasanya nggak bisa konsentrasinya kecil untuk menimbulkan efek pada wajah yang diaplikasikan. Formulasinya ada menggunakan bahan-bahan ekstrak buah semangka, ekstrak air, asam stearat, gliseril monostearat, trietanol amin, gliserin, propilen glikol, metilparaben, propilparaben, serta aquades yang pastinya. Nah, setelah sediaan ini dijadikan krim, ternyata yang memiliki efektivitas sebagai pelembab dari ekstrak air buah semangka ini yaitu dengan konsentrasi 30%. Nah, namun pada konsentrasi 30% ini sendiri sangat mempengaruhi konsistensinya, terutama pada viskositas, daya lekat, dan daya sebar. Ekstraknya itu pelarut utamanya aquades, di mana aquades ini rentan sekali terhadap pertumbuhan mikroba dan sangat mudah mempengaruhi viskositas, daya sebar maupun daya lekat. Di mana viskositas terlalu encer itu tidak baik, akan sangat sulit diaplikasikan, dan jika viskositasnya terlalu kental itu akan mempengaruhi daya sebar yang tidak optimum. Dan saya reformulasi lagi menjadi sediaan tabir surya, bukan sebagai krim pelembab lagi. Saya jadikan sediaan ini menjadi krim tabir surya dengan literatur jurnal yang dikembangkan oleh Ribka Elkistia dan Abdul Karim Zulkarnain dengan judul Optimasi Formula Sediaan Krim Oil per Water kombinasi oksibenzon dan titanium dioksida serta uji aktivitas tabir suryanya secara in vivo. Kemudian pada jurnal yang saya jadikan acuan ini sudah tidak lagi membandingkan konsentrasi dari zat aktifnya, karena zat aktifnya ini merupakan bahan sintetis ya. Jadi ada range pemakaian dalam formulasi itu yang baik, karena di sini juga titanium dioksida itu jika kita lihat dalam database cosmetic ingredients itu ada batasan penggunaannya hanya sampai beberapa persen saja. Nah, di sini yang dilihat itu membandingkan dari emulgatornya atau emulsifyingnya yang merupakan trietanol amin dengan cetyl alkohol, kemudian dengan basis krimnya di mana di sini menggunakan asam stearat. Nah, terbukti pada jurnal ini dengan perbedaan konsentrasi basis serta emulgatornya sangat mempengaruhi dari si sediaan krim tabir surya ini. Akan saya bacakan terlebih dahulu
formulasi yang telah dikembangkan oleh penulis terdapat oksibenzon sebanyak 6%, titanium dioksida sebanyak 5%, dimetikon 4%, mineral oil 2,2%, asam stearatnya itu ada beberapa kombinasi, setil alkohol beberapa kombinasi, triethanol amin beberapa kombinasi juga, gliserin 1,8%, metil paraben 0,2%, serta aquades. Dari jurnal yang telah diteliti oleh penulis ini, setelah dilakukan uji fisikokimia, dari 8 formulasi tersebut belum ada yang menampakkan persyaratan sediaan krim itu belum terpenuhi dari 8 formulasi ini. Setelah dilakukan pengujian fisikokimia, itu dilihat dari 3 yang sangat mempengaruhi, yaitu viskositas, dimana di sini setil alkohol ini sangat mempengaruhi si viskositasnya. Apabila terlalu banyak itu akan membuatnya lebih cair, apabila terlalu sedikit itu akan membuatnya terlalu kental, dan pada formulasi ini belum ada yang memenuhi viskositas yang sesuai. Kemudian asam stearat dan triethanol aminnya sendiri. Di sini triethanol amin dengan asam stearat setelah diteliti oleh para penulis itu ternyata bereaksi atau incompatible ya, istilahnya incompatible, sehingga perbandingan yang tidak sesuai pada formulasi ini dapat menyebabkan kedua bahan ini bereaksi, dan triethanol amin ini akan sangat mempengaruhi nilai pH krim. Nah, nilai pH krim pada formulasi para penulis ini ternyata terlalu basah. Jika terlalu basah, nanti itu akan membuat kulitnya terlalu kering karena melebihi pH normal kulit. Nah, kemudian di sini juga kombinasi dari oksibenzon dan titanium dioksida ini belum memenuhi syarat minimum SPF sebagai tabir surya. Maka dari itu akan saya reformulasi mencari menggunakan bahan apa nih yang nantinya akan cocok memiliki SPF sebagai kegunaan tabir suryanya, dengan mengacu jurnal dengan kombinasi zat aktif oksibenzon dan oktil metoksinamate pada tahun 2014. Di dalam jurnal ini terdapat 5 formulasi sebagai berikut. Jadi diperolehlah reformulasi yang saya kembangkan yang didasarkan oleh 2 jurnal dengan 1 optimasi formulasi sebagai berikut, yaitu oksibenzon 6%, OMC 4%, dimetikon 4%, mineral oil 2,2%, asam stearat 7,8%, triethanol amin 1,3%, setil alkohol 2,07%, gliserin 1,8%, metil paraben 0,2%, dan aquades at 100%. Dirinci apa saja bahan-bahan yang saya ganti dari formulasi baku sebelumnya. Nah, zat aktifnya itu tadinya ekstrak air buah semangka, saya reformulasikan menjadi oksibenzon dan OMC. Alasan penggantian bahan aktif ekstrak air ini karena rentan terjadinya pertumbuhan mikroba, sedangkan konsentrasi optimum untuk ekstrak pada formulasi tersebut adalah 30%, dimana itu cukup tinggi ya. Kadar ini sangat mempengaruhi stabilitas dari sediaan. Kemudian zat aktif ini saya ganti menjadi oksibenzon dengan OMC dengan fungsi lain, yaitu sebagai tabir surya. Memiliki kelebihan yaitu bentuknya serbuk, jadi tidak terlalu mempengaruhi viskositas, serta memiliki konsistensi dalam penyimpanan yang lebih baik karena merupakan bahan sintesis, sehingga dapat mengurangi penggunaannya bahan pengawet. Nah, pada literatur formula yang pertama digunakan zat aktif oksibenzon dengan titanium dioksida. Namun ternyata kombinasi zat aktif tersebut belum memiliki nilai minimum SPF
sebagai tabir surya, sehingga kombinasi ini saya ganti menjadi oxybenzone dengan OMC dengan perbandingan 6:4. Bahan yang saya ganti selanjutnya yaitu kombinasi emulgatornya. Formulasi krim pelembab tadi, kombinasi emulgatornya digunakan trietanolamin dengan gliseril monostearat. Kemudian saya ganti menjadi trietanolamin dengan setil alkohol. Alasan penggantian gliseril monostearat menjadi setil alkohol ini karena bahan ini memiliki manfaat ganda sebagai emulgator dan stiffering. Stiffering itu apa? Stiffering agent ini adalah fungsinya sebagai pengental. Kenapa bahan ini lebih saya pilih dibandingkan gliseril? Karena setil alkohol ini dapat melarutkan bahan-bahan yang sukar larut dalam air karena sifatnya setil alkohol ini nonpolar ya. Iya, bahan aktifnya ini lebih bersifat nonpolar. Jadi membuat sediaan ini ketika memformulasikannya membuatnya itu jadi lebih gampang. Jumlah penggunaan trietanolamin pada literatur yang kedua itu tadinya ada banyak, ada 8 formulasi kan, namun semuanya belum memiliki hasil yang optimum sehingga optimasinya itu diperoleh di mana campuran TEA dengan asam stearat ini harus memiliki konsentrasi sebanyak 8,93%. Nah, konsentrasi tertinggi dari TEA pada formulasi awal 1,5%. Itu sangat memberikan pH yang basa. Jadi pada formulasi ini dari 8,93% saya ambil untuk trietanolamin sebanyak 1,13%. Kemudian jumlah asam stearat sebagai basis yang sesuai dari semua formulasi belum menghasilkan kesediaan yang optimum, sehingga setelah dilakukan optimasi itu jumlah asam stearat dan trietanolamin itu harus 8,93%. Kemudian kan tadi sudah diambil untuk trietanolamin sebanyak 1,13%. Maka jumlah asam stearat yang optimum saya gunakan sebanyak 7,8%. Jadi perbandingan itu nanti tidak akan menghasilkan tidak terlalu bereaksi ya. Jadi hasilnya insya Allah akan stabil. Ini juga hasil dari optimasi si penulis ya. Saya mengacu pada itu. Jumlah setil alkohol sebagai emulgatornya juga dioptimasi lagi, yaitu jumlah konsentrasi setil stearat yang menghasilkan sediaan yang baik itu 2,07%, yang insya Allah akan menghasilkan viskositas, daya sebar maupun daya lekat yang sesuai dengan syarat dari sediaan krim. Selanjutnya kombinasi humektan gliserin dengan propilen glikol menjadi gliserin dengan dimetikon. Karena sediaan krim ini ditujukan sebagai tabir surya, penggantian propilen glikol dilakukan karena dimetikon lebih stabil atau tahan terhadap sinar UV dibandingkan propilen glikol sebagai bahan humektan. Dimetikon juga memiliki fungsi yang lebih bagus sebagai emolien terhadap zat aktif sintesis dibandingkan propilen glikol. Kemudian pada formulasi saya ini ditambahkan mineral oil. Penambahan mineral oil ini merupakan stiffering agent yang dapat meningkatkan viskositas tanpa mempengaruhi stabilitas lainnya. Yang terakhir, pengawet propil paraben saya hilangkan karena zat aktif yang digunakan sudah dalam bentuk sintesis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi bahan sintesis ini lebih lama atau lebih stabil dalam masa penyimpanannya dibandingkan dengan zat aktif yang berupa ekstrak tanaman. Nah, sekian presentasi dari reformulasi krim pelembab menjadi krim tabir surya ya, yang telah saya reformulasikan. Kurang
Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.